Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahapan berikutnya. Kita akan melakukan simulasi docking dengan menggunakan Autodock Vina. Namun sebelumnya kita perhatikan kembali ya, kita sudah siapkan file parameter kita. Kemudian kita menggunakan Notepad++. Nama filenya kita seragamkan pakai conf.txt. Kemudian di file conf.txt kita sudah punya isian ya, punya input file di dalam conf.txt parameter-parameter tadi. Ini mengenai ukuran-ukurannya silakan disesuaikan dengan keinginan rekan-rekan sekalian. Selanjutnya ini ya sama ya. Nah, ini tampilannya. Selanjutnya kita harus buka kalau di Linux atau Mac kita namakan terminal, kita buka terminal. Kalau di Windows ada command prompt atau Windows PowerShell. Kalau saran saya kita bisa sebaiknya kita gunakan Windows PowerShell kalau menggunakan Windows. Nah, ini adalah tampilannya. Kalau di Linux ini adalah tampilannya di terminal Mac. Kalau Linux biasanya agak gelap, kemudian ini adalah tampilan di command prompt Windows, tapi kita nanti akan gunakan Windows PowerShell. Hampir sama lah ininya, scriptingnya. Nah, tadi kita buka Windows PowerShell atau command prompt. Mungkin supaya seragam kita pakai Windows PowerShell kita. Nah, teman-teman, sebelum kita melakukan simulasi melalui docking ini, jangan sampai lupa install program Autodock Vina-nya ya. Nah, itu kita juga nanti kami akan menyediakan juga link software untuk mendownload semua software yang digunakan. Nah, ini adalah software Autodock Vina yang bisa di-download dari link database-nya. Ini caranya sama, kita tinggal klik saja, kemudian next. Ini karena saya sudah install Vina, jadi tidak ada keterangan next, hanya pilihan repair atau remove. Jadi kalau teman-teman yang belum install Vina, nanti ada tulisan next ya, ini terus menerus. Nah, Vina yang sudah terinstall itu bisa kita cek nantinya di directory ya, program file. Nanti kita lihat sama-sama. Nah, ini saya buka directory saya untuk melihat apakah Autodock Vina sudah terinstall di laptop kita. Kita ke C ya, directory C, kemudian pilih yang program file x86 ini. Setelah itu cari tulisannya The Script Research Institute yang ini. Kita klik The Research Institute, kemudian klik ini sudah muncul ada Vina. Nah, ini sudah ada. Ini adalah program Autodock Vina yang sudah terinstall di laptop kita. Kita bisa copy, kalau saran saya, kita bisa copy Vina yang sudah terinstall ini. Blok saya, kemudian Ctrl C, pindahkan ke folder docking kita, supaya nanti memudahkan pada saat kita lakukan simulasi docking. Nah, ini kami masuk kembali ke folder docking untuk mengkonfirmasi Vina yang sudah terinstall tadi. Kemudian kita pindahkan di folder docking untuk memudahkan simulasi ya. Ini sudah muncul. Selanjutnya kita buka Windows PowerShell atau command prompt. Nah, ini adalah tampilan dari Windows PowerShell. Mirip-mirip dengan CMD ya. Itu untuk menampilkan ini nanti rekan-rekan bisa klik menu search di Windows itu di bagian bawah. Kemudian hanya ketik Windows PowerShell, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, sekarang kalau tampilannya sudah seperti ini, kita perlu mengarahkan tampilan kita ke direktori D, karena kita sudah menyimpan folder docking directory D. Sementara yang ini kita masih di directory C ya. Ini caranya bagaimana? Ini ada sedikit scripting di PowerShell maupun terminal. Kita
ke directory dulu. Caranya ketik cd, D, D itu singkatan dari call directory, kemudian mau ke folder D. Oke, kemudian titik 2, kemudian enter. Kita sudah ada di directory D. Untuk memeriksa di folder directory D ini ada folder apa saja, nah kita ketik ls dan enter. Maka akan kelihatan folder-folder yang ada pada directory D. Nah, kita mau arahkan ke folder docking. Caranya bagaimana? Sama dengan tadi, kita ketik cd, kemudian docking. Dan di enter, kita sudah tampilannya seperti ini, d.2/docking, berarti kita sudah berada di folder docking. Kita mau cek file-file apa saja yang ada di docking, sama caranya kita ketik ls dan enter. Sudah kelihatan ya, di sini kita sudah punya file-file input yang dibutuhkan untuk simulasi molekular docking. Di antaranya adalah kita punya ligand.pdbqt, kita juga punya reseptor.pdbqt, kemudian kita punya file konfigurasi dengan nama conf.txt. Selanjutnya kita perlu mengetik beberapa scripting untuk melakukan simulasi molekular docking. Caranya bagaimana? Vina kita panggil dulu software Autodoc Vina-nya. Yang Vina.exe ini kita panggil untuk bisa melakukan simulasi. Caranya kita perlu drag and drop. Kita drag and drop Vina.exe ini di folder docking kita, kemudian kita pindahkan ke sini. Saya lihatkan dulu ya supaya lebih jelas. Drag. Nah, tadi saya sampaikan drag and drop, yaitu maksudnya apa? Ini yang Vina yang sudah kita simpan di folder docking, kita tinggal tarik dia, tarik seperti ini. Tarik, kemudian arahkan ke Windows PowerShell kita. Saya lihatkan kalau sudah saya drag and drop, tampilannya seperti apa di Windows PowerShell. Nah, ini adalah tampilan dari Windows PowerShell yang tadi kita sudah drag and drop software Vina exe yang sudah kita install. Nah, kalau bingung drag and drop, teman-teman bisa langsung sama dengan ini ya, D, karena kita sudah menyimpan Vina.exe di folder docking, kita ketik saja d.2/docking/vina.exe. Untuk membuktikan apakah bisa running, kita enter dulu sebelum kita masukkan input file kita. Kalau tampilannya seperti ini, berarti Vina.exe kita sudah berhasil terinstall. Nah, kita munculkan kembali dengan mengklik tanda panah yang ada di keyboard kita, tanda panah atas di keyboard kita, seperti ini. Setelah itu, teman-teman sedikit scripting untuk melakukan simulasi molekular docking. Kemudian nama file kita conf.txt, dan slot dan tampilannya seperti ini. Jadi teman-teman sudah berhasil melakukan simulasi molekular docking. Kita tunggu beberapa saat sampai nanti hasil simulasinya sudah selesai. Ini kecepatan simulasi bergantung dari kemampuan laptop masing-masing ya. Ini sudah mulai progres ya, dari 0 sampai 100%. Kita lihat tampilannya sampai selesai. Nah, ini adalah hasil simulasi kita. Kalau defaultnya ada 9 mode. Mode itu adalah konfirmasi dari ligand-ligand. Jadi 1 sampai 9 ini adalah konfirmasi dari ligand-ligand.
Adapun affinity adalah binding affinity antara ligan dengan asam-asam amino atau reseptor yang kita targetkan tadi ya. Nah, kemudian adapun RMSD LB RMSD UB ini mengenai nilai root mean square deviation antara posisi-posisi dari konformasi ligan. Ini belum saya jelaskan, nanti akan saya jelaskan detail jika membahas tentang MD. Nah, kita biasanya untuk baru pemula kita biasa menggunakan mode 1 ya, atau konformasi ligan di mode 1 dengan nilai binding affinity yang paling tinggi. Nah, ini adalah tahapan sampai melakukan simulasi molekular docking. Tahapan terakhir dari molekular docking adalah kita perlu menganalisis hasil docking kita dengan menggunakan beberapa software juga, dan bisa kita juga menggunakan web server. Teman-teman, kita sudah sampai di analisis hasil docking ya. Kita bisa menganalisis hasil docking kita dengan menggunakan Autodock Tools atau Python Molecular Viewer. Kalau belum terinstall Python Molecular Viewer, kita bisa gunakan Autodock Tools, biasanya satu paket. Tapi mungkin supaya lebih familiar, kita gunakan Python Autodock Tools yang tadi untuk melakukan simulasi analisis dari hasil docking kita. Ini saya tampilkan kembali PowerPoint saya untuk melihat tahapan-tahapan ya. Nah, ini kalau kita buka Python Molecular Viewer ataupun Autodock Tools, tampilannya akan seperti ini. Caranya, tahapan selanjutnya adalah kita perlu membuka file ligan_out.pdbkit. Ligan ini adalah nama file ini adalah output dari hasil molecular docking kita. Jadi output dari simulasi dengan menggunakan Autodock Viewer ini berupa file .pdbkit. Itu kita perlu konversi dia menjadi format PDB kembali. Karena format PDB ini akan digunakan untuk melakukan analisis dengan menggunakan web server atau PyMol atau software-software yang lain. Nah, ini silakan dilihat tahapannya satu persatu. Kita perlu read molekul, kemudian pilih file ligan_out.pdbkit, kemudian akan muncul molekul ya. Kita pilih poin ketiga ini. Selanjutnya nanti tampilannya ada seperti ini. Ini setiap orang mungkin akan berbeda karena grid box yang ditentukan juga tidak sama. Ini ada 9 konformasi. Ini maksud saya 9 konformasi. Ligan strukturnya sama, tapi perubahan konformasi atau posisinya itu berbeda-beda. Biasanya kita pilih yang pertama. Nah, untuk memilih, ini masih format PDBKit, untuk memilih mode 1 dengan mode 1, kemudian konversi menjadi PDB, silakan klik yang kotak di sebelah kiri, kemudian selanjutnya akan muncul tampilan di poin kedua. Nah, kita ketik mode 1, kemudian save, kemudian kita gabungkan struktur dari ligan kita ini, mode 1 yang .pdb ini, ke dalam file reseptor.pdb untuk kemudian kita visualisasikan dengan menggunakan web server atau menggunakan PyMol. Selanjutnya saya langsung eksekusi ke programnya. Nah, ini kita buka kembali Autodock Tools. Saya sudah menghilangkan protein dan ligan ya. Nah, sekarang kita mau menampilkan konformasi dari hasil molekular docking kita yang kemudian nanti mode 1 mau di save dalam format PDB. Dari PDBKit ke PDB, caranya hampir sama dengan tadi. Ketik file, klik file, kemudian klik molekul, kemudian arahkan ke folder docking. Nah, di sini ada yang tadi ya, ligan_out.pdbkit, kemudian di open, maka tampilannya ada seperti ini ya. Kemudian kita pilih molekul, kemudian oke, maka akan tampil beberapa konformasi dari ligan. Seperti yang tadi dijelaskan di PowerPoint. Nah, kita mau pilih mode 1, klik yang bagian kotak ini. Nanti di sini ada kayak bintang warna kuning ya, kelihatan. Kemudian file, kita pilih file, kemudian save. Nah, di sini save ada pilihan format, kita pilih yang format PDB. Kemudian kita browse, arahkan ke folder docking lagi. Di folder docking kita, folder docking, kita ketik mode 1 ya, karena konfirmasinya mode 1. Formatnya sudah PDB, kemudian kita save.
kemudian kita oke. Nah, maka kalau kita buka folder docking kita akan muncul mode1.pdb. Nah, selanjutnya mode 1.pdb ini kita copy ya, di dalamnya itu kita copy kemudian pindahkan ke copy kemudian pindahkan ke reseptor.pdb. Ya kita lakukan sama-sama. Nah, ini adalah tampilan di folder docking ya, sudah ada mode 1.pdb. Kemudian juga mode 1.pdb kalau kita buka nanti kita copy, Ctrl A kemudian copy, Ctrl C, kemudian pindahkan ke bagian paling bawah di reseptor.pdb. Saya coba buka file mode 1, saya stop share dulu. Mode 1, ini ya. Ini sudah muncul, ini adalah di dalam file mode 1. Ctrl A, C, kemudian pindah copy ke, tempelkan paste ke reseptor.pdb. Saya coba buka reseptor.pdb. Nah, ini reseptor.pdb ya. Kita arahkan bagian paling belakang. Belakang sebelum tulisan N ini. Kata N. Kita pastikan itu. Dan jangan lupa di save ya. Ini kalau buka file PDB ada HET-ATM itu biasanya ligan-ligan. Nah, hasil simulasi kita labelnya jadi UNK. UNK itu sebenarnya dari kata unknown ya, singkatan dari unknown. Maksudnya ligan kita. Mungkin saya jelaskan juga tentang format dari PDB ya. Ini adalah identitas kita. Kalau ada kata atom berarti asam amino, HET-ATM adalah ligan. Kemudian ini adalah urutan dari atom-atom kita. Nah, kemudian ini adalah label dari ligan kita. Kalau asam amino histidin, ini kalau ada A berarti chain A ya. Kemudian ini adalah urutan residu. Kalau tadi ini urutan nomor atom, sebelah sini. Kalau ini adalah urutan residu. Kali ini hanya karena hasil simulasi jadi 00 semua dia. Adapun angka ini adalah koordinat X, Y, Z dari posisi-posisi atom yang ada pada file PDB kita. Kemudian ini identitas beta faktor dan sejenisnya ya, yang lainnya. Nah, biasanya yang format PDB kita itu ada tambahan di sini, ada key, biasanya ada tambahan muatan di sini. Tapi saya belum sempat tampil, mungkin di lain kesempatan. Oke, setelah kita paste, kita lanjut visualisasikan, mungkin yang paling gampang kita pakai web server. Oke, web server. Namanya PLAP web server, nanti kita sama-sama cek. Nah, teman-teman di sini kalau kita ketik di Google PLAP maka akan muncul web server dari TU Dresden ya. Kita klik, maka tampilannya seperti ini. Nah, ini menurut saya salah satu tools visualisasi yang paling simpel menurut saya berbasis web server. Setelah itu kita klik choose file, kemudian kita pilih reseptor.pdb yang sudah ada ligannya ya, yang mode 1 yang tadi hasil docking. Reseptor. Kemudian open. Setelah itu kita klik analisis. Kita klik analisis. Nanti tampilannya ada seperti ini. Kita tunggu beberapa saat. Ini tergantung kecepatan internet juga. Nah, ini akan tampil interaksi ya. Ada interaksi dari hasil molekular kita. Kita bisa identifikasi. Nah, di bagian bawah ini ada informasi ternyata hidrophobic interaction terbentuk antara residu residu leusin misalnya atau tyrosin urutan 660 dengan jarak 3,71 dengan atom pada ligan 66910 dan seterusnya. Adapun hydrogen bondnya bisa kita lihat juga ya, terbentuk dari asam amino GLU dengan urutan residu 767 dengan jarak sekian. Nah, ini ada perbedaan distan 3,25, 3,40. Ini sebenarnya ada teori sendiri dan posisi angle-angle
kapan dikatakan bahwa interaksi tersebut dapat dikatakan interaksi hidrogen. Di lain kesempatan akan saya jelaskan. Nah, ini adalah tampilan struktur 3 dimensi konformasi dari ligan yang warna kekuningan ini adalah ligan, kemudian dikelilingi oleh berikatan dengan residu-residu asam amino yang ada pada reseptor. Ini ada keterangan-keterangan warna ya. Kalau warna kayak biru kayak seperti ini adalah ikatan hidrogen, kemudian ada garis putus-putus, ini menandakan hydrogen interaction. Nah, ini yang paling sederhana ya. Nah, kita bisa download hasil struktur 3 dimensi kita dalam format PNG dan sebagainya. Teman-teman, saya kembali di bagian PowerPoint saya. Kita sudah tampilkan seperti ini ya, identitas interaksi hidrogen, hidrofobik juga sudah kelihatan dari web server yang kita gunakan. Selanjutnya teman-teman, sebenarnya kita bisa juga menggunakan PyMol ya. Kita bisa gunakan PyMol untuk visualisasi molekular docking kita. Silakan dilihat di PowerPoint ini tahapan demi tahapan cara memvisualisasikan seperti ini ya, supaya kelihatan interaksi yang terjadi. Silakan dipelajari lebih dalam mengenai penggunaan software PyMol. Teman-teman juga bisa gunakan seperti Chimera atau VMD atau software-software visualisasi yang lain. Ini adalah tampilan. Jadi sebenarnya tampilan-tampilan itu kita bisa modifikasi. Ini kalau sering-sering dibuka kita bisa melakukan modifikasi untuk menampilkan tampilan seperti ini di PyMol ya. Kemudian di bagian sebelah kanan ini ada struktur 2 dimensi. Ini kita bisa gunakan Leapfrog, kita install, kemudian nanti akan tampil juga interaksi secara dimensi, nanti akan kelihatan hidrogen dan hydrophobic interaction itu terbentuk. Nah, rekan-rekan sekalian, terakhir ini adalah paper kami yang dapat direview ataupun disitasi jika teman-teman mau memperdalam tentang computational bioscience atau kimia bioscience ya. Silakan dibaca-baca. Harapannya kalau menggunakan tutorial yang kami berikan, pada suatu saat nanti menulis paper bisa mensitasi salah satu paper yang telah publish. Terakhir, saya yakin pada saat melakukan simulasi tahapan demi tahapan, itu pasti akan menemukan kendala ya. Silakan silakan di chat di YouTube jika ada sesuatu yang mau ditanyakan. Kalau ada kesempatan saya akan coba menjawab. Tapi teman-teman sekalian, saya akan menyediakan folder ya yang berisi file-file input file yang akan dilakukan simulasi. Jadi teman-teman bisa bisa langsung lakukan simulasi docking tanpa melakukan preparasi ligan, protein, dan docking parameter karena semuanya sudah terdapat di folder tersebut. Namun harapannya teman-teman bisa mulai dari mempelajari ya, mulai dari preparasi ligan, preparasi protein, menentukan docking parameter, simulasi, hingga analisis hasil docking. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.